Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascual Gaji dari kelas 4A dengan NPM 2459201109. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pertemuan ke-7 PBO dengan Bapak Hartanrais PDMTI. Baik, di sini saya akan membahas tentang proyek saya, yaitu aplikasi absensi mahasiswa dengan menggunakan bahasa Python berbasis OOP. Oke, di sini deskripsi aplikasi saya. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa secara sederhana melalui terminal. Program ini tidak menggunakan GUI atau menggunakan graphic interface, melainkan berbasis teks untuk mempermudah pemahaman logika. Oke, untuk latar belakangnya, proses absensi mahasiswa yang dilakukan secara manual seringkali kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi sederhana berbasis digital yang mampu membantu proses pencatatan kehadiran secara lebih terstruktur dan sistematis. Nah, tujuannya yaitu dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam studi kasus nyata, serta melatih kemampuan dalam menyusun program yang terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Oke, di sini konsep Object Oriented Programming atau OOP. Yang pertama itu ada kelas dan objek. Nah, kelas itu merupakan cetak biru atau template atau yang mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh suatu objek. Kelas belum memiliki nilai yang sebelum dilakukan instalasi. Sedangkan objek adalah hasil dari instansiasi kelas yang memiliki nilai real pada setiap atributnya. Dalam aplikasi ini, objek digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa dalam sistem absensi. Contohnya, untuk contoh dari kelas objek yaitu pertama definisikan kelas, terus nama kelasnya apa. Di sini namanya kelasnya mahasiswa. Terus ada di sini namanya method dan init ini namanya konstruktor. Di sini init ini menerima parameter nama dan nim, lalu disimpan di nama dan nim. Terus di sini ada metode tampilkan. Di sini tampilkan nama yang ini dan tampilkan nim. Ini namanya kelas. Lalu definisikan objek itu seperti ini. MHS1 sama dengan panggil kelas, kasih nama dan nim ya. Misalkan Vasco dengan NPM-nya sekian. Terus Vasco tampilkan. Kalau akan di-run akan jadi seperti ini. Oke, untuk akan jadi seperti ini. Terus yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance merupakan konsep yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi tersebut namanya subkelas, sedangkan kelas yang diwarisi disebut superkelas. Dengan adanya inheritance, struktur program menjadi lebih efisien karena memungkinkan penggunaan kembali kode serta mempermudah pengembangan sistem yang lebih kompleks. Oke, untuk contohnya di sini ada kelas user dan kelas mahasiswa. Di kelas user ini ada metode namanya, dia menerima parameter name, nama, terus disimpan di save nama. Terus di sini kelas mahasiswa, terus menerima parameter user. User ini dari sini. Jadi untuk mewarisi kemampuan si user, mahasiswa di kelas mahasiswa harus memasukkan kelas user di dalam sini. Terus di sini ada metodenya nama dan nim. Oke, untuk mengakses nama di sini menggunakan super kurung awal, terus konstruktor nama, save name. Terus buat lagi di sini metode tampilkan untuk menemukan nama dan nim. Terus definisikan objek Vasco lalu tampilkan panggil metode ini. Kalau kita run akan jadi
Oke, akan jadi seperti ini. Jadi si kelas mahasiswa ini bisa mempunyai kemampuan dari kelas user. Terus ada encapsulation atau enkapsulasi. Encapsulation adalah proses pembungkusan data dan metode dalam satu kelas dengan tujuan untuk melindungi data dari akses langsung oleh pihak luar. Data dalam kelas umumnya terbuat dari bersifat private dan hanya dapat diakses melalui metode tertentu seperti getter dan setter, sehingga menjaga integritas serta keamanan data dalam program. Contohnya di sini ada kelas mahasiswa, terus ada metode ini dengan inisiasi nama dan NIM. Lihat di bagian sini, di bagian nama dan NIM terdapat underscore 2 yang artinya dia private. Jadi kalau dia private, dia hanya bisa dipanggil di ruang lingkup kelas mahasiswa aja. Dia tidak bisa dipanggil di kelas yang lainnya. Contohnya seperti ini. Terus ada polimorfisme. Polimorfisme merupakan kemampuan satu metode atau objek untuk memiliki berbagai bentuk perilaku, tergantung pada konteks penggunaannya. Nah, konsep ini juga bisa diterapkan melalui metode overloading atau metode overloading, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan pengembangan pemrograman berbasis OOP. Oke, bisa dilihat di sini ada kelas user dan kelas mahasiswa. Mahasiswa mewarisi kelas user, kemampuan user. Oke, lihat di sini kita nemu di sini ada metode info. Di kelas mahasiswa juga ada metode info. Nah, di sini karena sama, di sini dibedakan U itu adalah user, M itu adalah mahasiswa. Jadi untuk membedakan dari kedua fungsi kelas tersebut, di sini dikasih U titik info dan M titik info. Namanya polimorfisme. Oke, kalau kita run, muncul ini user umum dan ini adalah mahasiswa. Oke, untuk terakhir ini adalah diagram kelas. Diagram kelas aplikasi yang saya buat adalah absensi mahasiswa. Kelasnya di sini ada dua, yaitu ada mahasiswa dan absensi service. Nah, di mahasiswa ini dia menampung atribut npm, tipenya str, dan nama tipenya str, absensi private, tipenya list. Di sini ada fungsinya, fungsi npm ini nama, fungsi absensi, tanggal, get total absen, integer, from data dari mahasiswa, str. Lalu di sini absensi service ini untuk mengelola data mahasiswa. Di sini ada file path bentuk str, daftar mahasiswa bentuknya list. Ini file path, tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, cari mahasiswa, absensi npm, tuple, hapus mahasiswa, load, dan save. Oke, selanjutnya kita akan melihat demo dari program yang kita buat itu absensi mahasiswa. Baik, di sini kita akan uji coba demo aplikasi kita. Pertama itu kita run aja programnya. Lalu di sini muncul menu utamanya sistem absensi mahasiswa. Di sini ada menu utama, terus inputnya ada 1 sampai 5, itu ada nama mahasiswa, lihat mahasiswa, absensi, hapus mahasiswa, dan keluar. Oke, karena belum ada datanya, kita pilih aja input yang pertama 1, klik enter. Oke, akan muncul di sini untuk input npm mahasiswanya, misalkan 2459. Oke, setelah seperti itu kalian enter aja.
Terus masukkan namanya, misalkan Teja Hermawan, klik enter. Nah, di sini kita berhasil menambahkan mahasiswa ditambahkan. Klik enter aja untuk lanjut. Kita lihat dulu apakah berfungsi. Lihat mahasiswa input 2. Klik enter. Di sini berhasil. Teja Hermawan berhasil kita tambahkan di list tambah mahasiswa. Tapi di sini dia hadirnya masih 0 kali. Kita klik enter aja. Misalkan ingin absensi Teja, pilih input nomor 3, klik enter. Lalu di sini masukkan npm Teja, klik enter. Maka di sini akan tercatat absensi tercatat untuk Teja Hermawan. Klik enter lagi. Kita lihat coba Teja apakah berhasil di absen. Klik input 2, klik enter. Oke, di sini kelihatan hadirnya 1 kali, berarti sistem absensi berhasil. Klik enter aja. Sekarang kita uji coba untuk hapus absensi mahasiswanya. Klik 4, input 4, klik enter. Masukkan npm Teja tadi, klik enter. Ini hapus, ya. Klik enter. Di sini Teja berhasil ditambahkan dan dihapus. Klik enter lagi, kita keluar. Kita lihat dulu Teja berhasil dihapus atau tidak. Klik 2. Oke, di sini belum ada mahasiswa, berarti Teja sudah berhasil terhapus. Klik enter lagi. Lalu di sini untuk sistemnya sudah selesai. Kita keluar aja. Input 5. Baik, di sini sudah selesai untuk demo aplikasi kita. Sekarang nanti kita akan menjelaskan inti dari kode dari codingan yang muncul tadi, menu yang tadi muncul di terminal. Kita akan baik. Di sini untuk program utamanya, yang pertamanya itu kita import dulu library yang diperlukan. Di sini import JSON, import OS, dan import datem. Di sini JSON untuk baca file maupun tulis file JSON. Di sini OS untuk bersihin layar terminal. Di sini import datem buat dapetin tanggal hari ini. Untuk absensi juga. Di sini pertama ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu ada metodenya itu adalah ada konstruktor menerima parameter nama dan npm. Di sini kita simpan nama npm menggunakan protect karena underscore 2, lalu nama juga protect. Di sini atribut absensinya bersifat private dengan list kosong untuk menyimpan daftar tanggal absen. Nah, di sini ada getter. Di sini untuk memudahkan agar si protect ini bisa dipanggil di luar area kelasnya. Oke, di sini ada metode absen. Nah, catatan absen mahasiswa dengan tanggal tertentu. Data langsung masuk ke list private absensi. Jadi di sini ada private absensi, terus ada append gunanya untuk menambahkan dan menerima parameter tanggal. Jadi tanggal akan dimasukkan ke private absensi. Terus ini ada metode get total absent. Di sini untuk menampilkan berapa kali mahasiswa udah absen. Di sini len panjang dari atribut private absent ini. Terus di sini ada konversi data. Nah, di sini kita ubah objek mahasiswa jadi dictionary ya, agar gampang nanti disimpan di JSON. Oke, di sini ada static method.
Nah, def from dict. Nah, di sini bikin objek mahasiswa dari dictionary, terus kembalikan dari to direct. Di sini ada objek mahasiswa, nanti dia akan dimasukkan ke data npm data nama. Terus ini ada objek mahasiswa dengan absensi, data get, ambil absensi, ambil riwayat absensi kalau ada. Terus kalau ada return MHS, kembalikan nilai mahasiswa. Nah, di sini untuk biar print kelihatan rapi aja. Di sini kembalikan nama npm nama hadir, terus get total berapa kali dia absen. Oke, yang kedua ada olah data, kelasnya absensi service. Nah, kelas ini yang ngatur semua operasi data mahasiswa, mulai dari load, JSON, tambah lihat, cari, absen, hapus. Nah, di sini ada metode file path mahasiswa JSON mengarah ke file JSON. Terus di sini ada nama file JSON, terus atribut mahasiswa yang menampung list kosong, menyimpan semua objek mahasiswa. Terus di sini ada load, data objek yang dibuat. Nah, di sini ada metode load juga, gunanya membaca file JSON kalau file belum ada yang dianggap kosong. Try with open, terus masukkan data load, ubah setiap dari objek mahasiswa. File belum ada isinya rusak, sebenarnya data kosong. Save data mahasiswa menggunakan list kosong. Terus ini ada save, metode save. Di sini simpan semua data ke file JSON. Caranya seperti ini. Terus ada tambah. Nah, di sini ada tambah mahasiswa, menerima permintaan npm nama. Terus ini dicek dulu menggunakan for, cek npm mahasiswa ini ada atau enggak di dalam data JSON-nya. If npm jika ada yang sama, maka return false, npm sudah terdaftar. Keluar dari percabangan, langsung masuk ke mahasiswa. Kalau ada, masuk buat objek mahasiswa npm nama. Save daftar mahasiswa, fn, kita tambahkan objek ini ke dalam daftar mahasiswa. Terus save, return true. Akan di print mahasiswa berhasil ditambahkan. Terus ini ada tampilan mahasiswa, lihat mahasiswa. Di sini tampilan semua mahasiswa dalam bentuk string rapi. Jika tidak ada daftar mahasiswa, return belum ada daftar mahasiswa. Jika keluar dari percabangan, hasil for engrep daftar mahasiswa akan ditambahkan. Nanti akan menggambarkan hasil. Terus di sini ada def cari mahasiswa. Untuk mencari dasar npm, balikin objek atau non. Di sini dicek dulu ada nggak npm yang sama. Jika ada, return m ini. Jika tidak ada, return non. Datanya tidak ada. Terus di sini ada update. Def absen catatan mahasiswa, cek juga double yang sama MHS, objek MHS, tampung dalam parameter npm. Jika tidak ada mahasiswa, return false, npm tidak ditemukan. Terus kita cek apakah udah akses hari ini. Jadi perlu dipakai akses langsung ke private absensi. Di sini cek if tanggal di mahasiswa absensi, terus return false. Berarti sudah absen hari ini. Terus absensi tanggal, save, return true, absensi tercatat untuk mahasiswa, MHS, objek mahasiswa nama. Di sini ada fungsi hapus mahasiswa save npm, hapus dari daftar. If non mahasiswa, return npm tidak ditemukan. Daftar mahasiswa, remove, artinya menghapus objek mahasiswa ini. Terus return true, frame format mahasiswa. Baik, di sini kita lanjutkan ke menu utamanya. Di sini ada menu utamanya untuk clear screen, bersihkan layar terminal, biar fresh gitu. Di sini menggunakan library OS. If OS name sama dengan clear CLS, maka dia akan clear output dari terminalnya. Di sini ada dev main service, buat objek service untuk otomasi slot data. Di sini untuk while true, jika hasilnya jika false saja, maka dia akan looping secara berulang kali ya sampai hasilnya false. Oke, di sini clear screen, print. Oke, ini halaman menu, ada tambah, lihat satu. Oke, masuk ke menu tambah di sini. Jika pilih satu, tampilkan tambah ini, npm input strip, nama input strip. Jika npm ornaman tidak ada, print npm tidak boleh kosong. Jika inputnya tidak diisi, maka tampilkan ini. Jika tidak, sukses pesan service tambah mahasiswa npm. Kita tambahkan mahasiswa parameter npm dan nama. Kita beri kalau lanjut, kita klik enter, maka dia akan lanjut. Selanjutnya di sini ada menu 2, lihat. Jika elif pilihan 2, maka print service, lihat seluruh mahasiswa. Input
Untuk lanjut ke selanjutnya. Terus di sini ada menu Elif pilihan kalau ketiga print mahasiswa NPM input masukkan NPM. Ini input user. Terus MHS cari mahasiswa NPM. Jika tidak ada mahasiswa, tidak ada NPM mahasiswa, maka tampilkan NPM tidak ditemukan. Jika tidak, mahasiswa MHS tanggal date time now. Pesan sukses dengan ngambil NPM tanggal, print pesan, terus input selanjutnya. Terus ini ada menu hapus. Jika pilihan 4 print mahasiswa, input user, terus masukkan cari mahasiswa. Jika tidak mahasiswa temukan, jika tidak masukkan data, print total mahasiswa, get total kali, konfirmasi input. Kalau Y akan terhapus, jika tidak akan kembali. Jika Y sukses, kasih pesan sukses, servis hapus mahasiswa, print F. Jika tidak, penghapusan dibatalkan. Terus masukkan input untuk lanjut lagi. Terus ini ada menu 5 keluar, Elif pilihan 5. Terus di sini untuk keluar data simpan di JSON. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Terus berhenti. Jika pilihannya tidak valid, maka print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Masukkan input, klik enter lagi. Oke, di sini untuk menjalankan aplikasi main ya. Baik, segitu aja video tugas dari saya. Kesimpulannya adalah kita bisa menerapkan konsep OOP di pemrograman Python yang sangat sederhana ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.